The first pop-up card untuk cinta segitiga di bulan ini guys adalah The Four of Cups. Four of Cups adalah penyesalan guys. Ya, penyesalan. Jadi kisah tentang perselingkuhan ini akan identik dengan penyesalan. Entah nyesal berselingkuh, entah nyesal kenapa dari dulu nggak selingkuh. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading cinta segitiga untuk ke-12 zodiak sign di bulan Maret 2025 ya guys. Oke. Readingan khusus untuk kalian yang sedang terlibat dengan third party situation, ada perselingkuhan di sini atau sudah punya pasangan tapi punya hubungan spesial istimewa lagi dengan orang lain. Oke, bisa jadi dua laki-laki, satu perempuan, atau dua perempuan, satu laki-laki, atau tiga perempuan, atau tiga laki-laki. It doesn't matter ya, karena tarot itu tidak mengenal jenis kelamin yang ada energi. Oke. Aku bicara dengan banyak orang yang sedang terlibat dalam third party situation, jadi nggak semuanya akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi ya guys, di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin, oke? Dan ini akan aku lihat dari tiga sisi yang berbeda sekaligus. Yang pertama dari pihak ke satu atau pihak pertama, dia ini yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus. Kemudian ada pihak kedua yang menjadi pasangan sah dari pihak pertama. Lalu ada pihak ketiga yang memberi warna atas hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua. Oke. Aku akan bukakan banyak kartu dalam readingan ini guys. Dan kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan, salah satu dari pihak yang aku bacakan adalah dirimu atau orang yang sedang kamu kepoin saat ini, lalu tertarik untuk melihat peluang yang akan terjadi antar pihak 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3 ke depannya, serta nasihat untuk masing-masing pihak, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. The first pop-up card untuk cinta segitiga di bulan ini guys adalah The Four of Cups. Four of Cups adalah penyesalan guys. Ya, penyesalan. Jadi kisah tentang perselingkuhan ini akan identik dengan penyesalan. Entah nyesal berselingkuh, entah nyesal kenapa dari dulu nggak selingkuh. Nanti kita lihat saja ya. Oke, kita akan langsung mulai. Ini disingkirin dulu. Energi masing-masing pihak, aku akan mulai dari yang pertama ya. Pihak pertama, mereka yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus yang cari-cari masalah dalam readingan ini, oke? Cinta segitiga di bulan Maret 2025. Untuk pihak pertama, hai pihak pertama, ada komunikasi yang rutin di sini. Oh, Six of Cups guys, yang pertama datang. Jadi ini kisah berulang ya. Kalau Six of Cups sudah datang, kisah berulang. Berarti perselingkuhan ini kisah berulang. Knight of Cups, oke. Kemudian Emperor, energi. Kita lanjutkan untuk pihak kedua. Dia ini adalah orang atau pasangan sah dari pihak pertama. Bisa jadi suami atau istri atau pacar sah gitu ya. Pihak kedua, si pasangan sah pihak pertama. Chariot. Moving on. Ya, Eight of Cups. Energetically moving. Crossed by the Two of Pentacles, bimbang dan ragu. Seven of Swords. Ini manipulation, manipulatif. Wow, sudah kebayang ceritanya ini gimana guys. Oke, kita lanjutkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga adalah si pemberi warna atas hubungan antara pihak pertama dengan pihak kedua ya.
pihak ketiga. The Two of Swords, bimbang. Apa yang dibimbangkan di sini pihak ketiga? King of Pentacles, Five of Swords, di bawahnya the Queen of Wands. Oke, kelihatan nggak guys? Nggak kelihatan ya? Ya udah pura-pura bisa dilihat aja deh. Karena memang ini glossy gitu decknya. Tapi aku disuruh pakai deck ini dulu sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Nggak tahu kenapa. Setiap kali aku mau ganti deck lain, tiba-tiba aku bad mood. Itu biasanya aku harus pakai deck yang ini ya, karena setiap simbol atau gambar di dalam deck itu penting guys untuk orang yang akan mendengarkan readingan ini. Oke, mari kita mulai dulu. Dari pihak pertama, The Six of Cups ini adalah reoccurrence event. Jadi kisah yang sama terjadi berkali-kali. Berarti ini berkhianat dari ini sudah terjadi berkali-kali. Dan pengkhianatan itu guys terjadinya ke si pihak ketiga. Jadi ini bukan tipe player aku lihat karena melibatkan perasaan. Ya, oke lah kalau kamu marah masa sih orang selingkuh nggak player. Player itu yang dimaksud di tarot itu guys, dia bisa selingkuh sama 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Habis si ini si itu, habis itu si sono, habis si sono si sana begitu. Nah ini enggak guys. Pihak pertama ini terlihat hanya berselingkuh sama satu orang dan itu melibatkan perasaan. The Six of Cups, The Knight of Cups, dan kemudian ada The Emperor di immediate future. Ada keterpaksaan dari pihak pertama ke pihak kedua. Jadi sekian lama menjalin hubungan dengan terpaksa bersama si pihak kedua, dan kemudian pihak pertama akhirnya ya udah deh, gua akhir aja hubungan dengan si pihak kedua, dan kemudian kayak mau mencoba mendekati pihak ketiga. Tapi lucunya guys, pihak ketiga seperti tidak tertarik dengan pihak pertama. Kayak ini pacaran deh. Jadi ini sukanya sama ini nggak suka sama ini, kemudian ini dengan terpaksa menjalin hubungan dengan ini. Ini dulunya suka sama ini, tapi kemudian ini akhirnya melepaskan ini. Jadi kelihatannya tiga-tiganya akan terpisah, nggak ada urusan ke depannya di 6 bulan ini. Itu yang terjadi dari pihak pertama ya. Kita lanjut ke pihak kedua. Kenapa aku bilang pihak kedua ini dulunya pernah punya rasa dengan pihak pertama? Karena Eight of Cups itu guys meninggalkan sesuatu yang berharga, dan itu pakai perasaan. Kenapa kita meninggalkan? Karena kita pernah di tempat tersebut, ya nggak sih? Kenapa kita pergi meninggalkan Jakarta? Karena dulunya kita di Jakarta. Kita nggak akan bisa meninggalkan Jakarta kalau kita nggak pernah di Jakarta. Kenapa ada kesan meninggalkan pihak kedua, pihak pertama? Kenapa pihak kedua ini ada kesan meninggalkan pihak pertama? Karena dulu dia pernah suka sama si pihak pertama. Something off here. Di sini pun off. Jadi pihak pertama sudah nggak ada rasa lagi ke pihak kedua nggak ada rasa lagi ke pihak pertama. Tapi mereka bersama guys. Makanya aku bilang tadi terasa banget ada keterpaksaan di sini. Jadi kayak nggak, bukan kesannya itu mengejar-ngejar, enggak, tapi we just do this relationship. We don't know what to do with this relationship. Apa yang akan terjadi ke depannya? Ya jalani aja. Pernah dengar istilah gitu guys? Jalani. Itu bahaya loh guys, jalani aja itu. Itu kayak zombie tuh. Jadi one day ketika nanti kamu PDKT sama seseorang, kamu bilang sama dia, gimana nih kita? Kalau dia bilang jalanin aja, pergilah guys. Kenapa? Karena dia tuh orangnya nggak jelas ya. Dia harusnya tahu bilang yes or no. Karena bisa aja bilang no, nggak dulu, mungkin 3 bulan lagi deh kamu coba lagi mendekati aku. Kalau nanti ada rasa, aku akan sampaikan sama kamu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah kita jalani aja. Nah, same like this situation ya. Pihak satu dan pihak keduanya seperti sedang menjalani saja, dan makin lama makin merenggang. Pihak pertama semakin menyadari bahwa rasa itu tidak ada ke pihak kedua, dan pihak kedua menyadari juga bahwa rasa dari dia ke pihak pertama sudah gone, hilang. Oke, kita teruskan ke pihak ketiga guys. Ada kartu The King of Pentacles crossed by the Five of Swords dan the Queen of Wands. Ini kayak nggak pengen ada komitmen, nggak pengen ada hubungan. Jadi kalau ini kisah pacaran guys, mereka berdua ini pacaran, ini single ini. Dan kemudian ini sukanya sama yang single. Yang single ini nggak mau in relationship. Di satu sisi dia melihat bahwa pihak pertama sedang pacaran dengan pihak kedua. Let's not get involved into Three of Swords energy begitu. Tapi pihak pertama ini kayak kekeh guys. I want you, I need you, I want to be by your side, kayak begitu. Tapi pihak ketiga terlihat menolak. Jadi ini yang amsyong guys, karena lepas dari sini dan kemudian ini pun menolak dia.
That's so far yang terlihat di sini. Ayo kita lihat klarifikasinya. Let me do the Knight of Cups, ready to offer the feeling. Sepertinya pihak pertama menyadari hatinya sebenarnya sama siapa, dan itu ke si pihak ketiga. Aku lihat guys. Dan dalam 6 bulan ke depan, jika tetap ada penolakan dari si pihak ketiga, pihak pertama ini akan decide to be single. The Six of Cups, double confirmation, kemudian the Four of Cups, ditambah the Temperance. Perlu aku ingatkan sama kamu guys, pihak ketiga ini energinya kurang baik. Five of Swords ditambah the Queen of Wands ya. Jadi dia ini bukan tipe yang tegas menolak, enggak. Tipe yang enjoy, karena Queen of Wands itu suka dihargai guys, suka dipuji-puji, suka dirayu-rayu, suka menikmati pemberian. Jadi kalau ada yang ngasih hadiah sama dia Gucci, Hermes, Louis Vuitton, itu diterima guys. Tapi kalau urusan perasaan, Queen of Wands tidak jatuh cinta. So, pihak pertama ini terlihat memberikan banyak hal ke si pihak ketiga. Ya, mulai dari uang mungkin guys, transferan, hadiah-hadiah, bisa jadi dibeliin apartemen, dibeliin mobil, apa segala macam. Tapi tujuannya ini adalah loving, caring, mencintai, kayak pengen take care of this person. Tapi ini nggak mau guys. Kenapa begitu? Karena biasanya dia juga menerima dari yang lain, bukan dari si ini aja. Jadi Gucci, Hermes, Louis Vuitton itu tadi guys, itu diterima dari yang lain. Karena itulah dia tidak mau komitmen. Jadi ini sakit hati sebenarnya, kesel. Dan kayak trauma gitu. Tapi mau kembali ke sini pun gak ada rasa. Lalu dia memutuskan lebih baik sendirian. 1 dan 2 kemungkinan besar akan pisah guys. Kalau ini pacaran akan putus kurang dari 6 bulan ini. Kalau ini pernikahan mungkin akan ada temporary separation, because I don't see justice here. Jadi belum ada legal yang akan, atau dokumen legal yang akan memisahkan mereka. Tapi kayak ini pull back the energy pihak pertama ke si pihak kedua ya. Kita teruskan untuk pihak kedua guys. Ya, di sisi dia pun sudah ada Emperor, di sini Emperor. Kayaknya same energi guys, jenis kelaminnya apa aja bisa, tapi dua-duanya sama-sama maskulin. Bisa jadi suami istri maskulin guys, dua-duanya. Bisa jadi pacaran cewek dan cowok, dua-duanya maskulin. Ya itu biasanya bentrok dominasi tinggi banget. Atau bisa jadi mungkin emang benar laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, oke? It doesn't matter. Tapi yang jelas dua maskulin mencoba untuk in relationship itu biasanya challenging banget, menantang sekali, oke? Maskulin yang aku maksud di sini guys, dominasinya ya. Jadi karena di tarot itu energi manusia itu bisa dilihat dari birth chart. Dia tuh nggak 100% maskulin even laki-laki, nggak akan 100% feminim even perempuan. Jadi kalau kayak ada laki-laki, dia tuh bisa 4 sisi maskulinnya, 6 sisi feminimnya. Jadi dia akan dominan feminim. Nah yang ini terlihat dominasinya atau yang dominannya adalah energi maskulinnya, dua-dua. Jadi ini sering bentrok ini guys. The Emperor, the King of Pentacles ditambah the Nine of Swords. Pergi nggak gue ya, pergi nggak gue ya. Jadi kalau kamu adalah pihak kedua saat ini, dan aku sedang bicara sama kamu pihak kedua, it's already gone. The feeling, the sparkle. Itu yang pertama dari sisi kamu. Yang kedua, ini orang tidak memilihmu lagi guys. Karena immediate future-nya Emperor nggak pengen ada urusan dengan kamu. Dia memang sedang berusaha untuk bisa dekat dengan ini atau berkomitmen dengan si pihak ketiga, pihak kedua, tapi ini terlihat menolak karena nggak pengen ada komitmen. Once ini tetap menolak selama 6 bulan ke depan, dia akan memutuskan menjauh dari dua-duanya. That's why you need to make this Eight of Cups becoming true. Tapi melihat the Seven of Swords datang di immediate future kamu, kayak banyak trik dan intrik yang akan kamu lakukan guys. Entah itu mengamati pergerakannya ini, dan kemudian kayak main aman guys. Main aman ya, nanti kalau seandainya dia akhirnya tidak ada urusan dengan si pihak ketiga ini, mungkin aku masih bisa bersama dengan dia. Emang lu mau ngapain sama dia guys? Because there's no feeling anymore, and this is not marriage. Kalau mungkin tadi ini pernikahan, mungkin ya iyalah ya, beberapa di antara kalian bisa jadi begitu, ada anak, ada apa segala macam ya. You have to survive in this situation. But it's like you are free to go, the Eight of Cups. Yang bikin kamu gak bisa pergi saat ini adalah the Two of Pentacles miring. Kebimbanganmu. Yang bikin kamu bimbang adalah ketakutan akan the new experience in your life without this person. King of Pentacles, Emperor ditambah the Nine of Swords, itu overthinking berlebihan guys mengenai hal duniawi.
Jadi yang bikin kamu bukan pergi, belum pergi atau sulit untuk pergi atau bimbang gitu untuk pergi, bukan karena kamu ada rasa sama ini, enggak. Tapi what will happen next in the future? What's the new experience waiting in the future? Ah, you will never know what's new experience waiting in the future before you moving on to the future. Ya nggak sih guys? Kita nggak tahu apa yang menunggu di sana sebelum kita bergerak ke sana. Tapi yang jelas, the Eight of Cups energetically you gone. Perasaanmu sudah tidak kesini lagi. Oke? Kayak ada yang kamu lakukan pihak kedua untuk mengacaukan ini. Seven of Swords itu manipulatif guys. Ya entah apalah yang kamu lakukan, kamu lah yang tahu. Membuat mereka berdua ini nggak bisa bersama, membuat mereka berdua ini selalu bermasalah, biar nggak bisa berkomitmen, biar nggak jadian begitu. Aku tak ingatnya sama kamu pihak kedua, you don't need to do that. Karena memang pihak ketiga ini tidak mau ke si pihak pertama kalau itu bicara tentang komitmen. Tapi ini menghargai setiap pujian, pemberian yang diberikan oleh si pihak pertama ke dia. Not only kayak bukan hanya sekedar apa ya, kayak appreciate, enggak, but demanding, meminta. Karena once energy ya. Kita teruskan untuk pihak ketiga. Halo. Six of Swords. Aku rasa akan ada treatment yang dihentikan oleh pihak pertama ke pihak ketiga, dan kemudian pihak ketiga akan oke, it's time to buy now. Six of Swords, Six of Pentacles, ditambah the Two of Wands, jaga jarak, menjauh ya. Jadi si pihak ketiga ini, pihak pertama, aku bicara dengan pihak pertama saat ini, you are too naive guys. Kami tuh kayak terlalu polos, terlalu lugu gitu guys. Melihat membayangkan atau kayak memprediksikan si pihak ketiga ini. Dia pemain lama ini guys, pihak pertama ya. Jadi don't give your serious action to this person. Dan aku rasa guys dari awal dia juga udah bilang sama kamu. Karena Five of Swords itu adalah mempertahankan guys dengan degilnya. Jadi if there is no commitment between the two of us, forever there will be no commitment. Itu kan Five of Swords miring. Jadi karena ini pakai Knight of Cups, jadi kayak ada orang yang kebucin-bucinan, dan yang satu lagi kayak apaan sih lu, kayak begitu. Ini bucin banget sama ini, dan ini bilang apaan sih lu, kan dari awal gue udah bilang nggak ada yang istimewa di antara kita berdua. If you want to give many things to me, I will receive that, I will accept that, but nothing more than that. The Queen of Wands. Oke, jadi kayaknya pihak pertama ini akan kayak tantrum gitu guys ke si pihak ketiga. Bisa jadi menghentikan pemberian, menghentikan hadiah, menghentikan semualah dihentikan. Dan kemudian pihak ketiga ini akan bye-bye. Because pihak ketiga ini tidak bergantung ke si pihak pertama. Dia ini punya banyak sumber guys. Ini benar-benar ini nih, benar-benar apa ya, gold digger mungkin, atau kayak ya yang pasti prioritasnya adalah hal duniawi begitu. Dan apapun yang tidak bisa diberikan oleh si pihak pertama lagi ke dia bisa dapatkan dari banyak orang. That's why si pihak pertama ini terlihat kecewa sekali. Oke. Nah, no wonder guys, the first pop up card adalah Four of Cups, penyesalan. Sebenarnya hal yang seperti ini nggak perlu terjadi, tapi gitulah ya. It is what it is. Kita kan segera lihat guys ke depannya yang terlihat oleh kartu ini, yang bisa dibaca oleh kartu ini untuk kolektif seperti apa antar pihak. Kita mulai yang pertama, pihak satu dan pihak kedua. Kemudian dilanjutkan pihak ke satu dengan pihak ketiga. Don't take it seriously katanya. Don't take it seriously. Oke. Ini peristiwa begini terjadi kayak mau mengclearkan sesuatu untuk ketiga orang ini guys, untuk memastikan sesuatu ya. Everything happens for a reason. Ya termasuk kejadian yang seperti ini sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang perlu disesali di sini ya, karena once ini pulling back the energy, ini mengakhiri hubungan dengan ini pergi ke tempat yang lain, tak kemanapun dia pergi bersama siapa, keadaan clear. The Three of Swords over. Kan bagus guys.
Kan bagus ya. Oke. Kemudian kita lihat guys, satu kartu masing-masing orang untuk nasihat di bulan Maret ini, kira-kira apa yang harus dilakukan dalam menghadapi third party ini. Satu, dua, tiga. Oke. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan kemudian tertarik untuk melihat kartu-kartu yang masih belum aku jelaskan ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading Cinta Segitiga untuk bulan Maret 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.